Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bersua dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita mudah untuk melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan untuk menuntut ilmu dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini adalah bentuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yang menandakan kita semua adalah hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan olehnya. Kemudian tak lupa kita kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana kita wajib untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun mencintai beliau ini bukan mencintai secara membabi buta sehingga tidak memperhatikan adanya batasan syariat dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan untuk mencintai beliau dengan dua hal, yaitu kita meyakini bahwasanya beliau adalah Abdullah dan kita meyakini bahwasanya beliau sebagai Rasulullah. Inilah batasan atas dan batasan bawah yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Maksudnya bagaimana? Batasan bawahnya yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencintai beliau sebagaimana kita mencintai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak meninggikan beliau sebagaimana orang-orang Nasrani meninggikan para nabi mereka, meninggikan bahkan sampai sederajat dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian batasan tertinggi yang Rasulullah SAW berikan kepada kita dalam mencintai beliau adalah kita yakini bahwasanya beliau sebagai Rasulullah, utusan Allah, yang tentunya ini adalah pembeda antara kita seorang hamba dengan Rasulullah SAW. Beliau utusan Allah yang wajib kita hormati, wajib kita cintai, dan jangan sampai kita melebihkan cinta tersebut lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di bulan-bulan yang spesial ini, mungkin kita melihat ada beberapa sebagian kaum muslimin yang mengadakan acara untuk Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk kecintaan kepada beliau, betul, kecintaan kepada beliau. Tapi apakah beliau ridho dengan hal tersebut? Karena acara-acara tersebut isinya adalah ibadah, dan sedangkan ibadah itu bentuknya adalah tauqifi, sifatnya tauqifi, bentuknya, sifatnya harus sudah diajarkan, harus sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena pada asalnya ini adalah keharaman. Maka bagi kita umatnya, bagi kita yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW, maka buktikanlah cinta kita dengan satu hal, yaitu pembuktian tertinggi dari seseorang dan kepada orang lain, yaitu apa? Ittiba.
yaitu ittiba, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Ini adalah pembuktian cinta kita tertinggi kepada Nabi besar Muhammad SAW. Taib. Tanpa panjang kalam lagi, muqaddimahnya kita masuk ke dalam pembahasan dari kitab Babud Du'a Ba'da Tasyahhudil Akhir. Nah, kalau bisa ini kita punya catatan ditulis. Kenapa? Karena nanti di sini kita akan sama-sama menghafal doa-doa yang Rasulullah SAW bacakan pada saat setelah tasyahud akhir. Makanya penulis rahimahullah taala di sini membawakan hadis-hadis dan merangkum dalam sebuah bab, dan bab tersebut dinamakan dengan Babud Du'a Ba'da Tasyahhudil Akhir, yaitu bab berdoa setelah tasyahud akhir. Bab berdoa setelah tasyahud akhir. Mungkin sebagian sudah kita hafal, tapi sebagian lain mungkin ada yang belum kita hafal. Mungkin asik juga kalau misalnya kita bikin ujian gitu ya Pak ya. Pertemuan selanjutnya saya cek satu-satu gitu. Udah hafal belum nih? Al hadis asamin asyar ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-118. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau adalah seorang sahabat mulia yang menemani Rasulullah SAW, dan bahkan salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Qala, ia berkata, kana Rasulullah SAW yad'u. Dulu Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dulu Rasulullah SAW, dan selalu beliau berdoa setelah tasyahud akhir, ia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur, wa azabin nar, dan azab api neraka, wa min fitnatil mahya, dan juga dari fitnah hidup, wal mamat, fitnah kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah dari ad-dajjal. Wa fi lafzin li Muslim, dan lafaz lain dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, idza tasyahhada ahadukum, apabila kalian duduk tasyahud dan membaca tasyahud salah seorang di antara kalian, falyasta'iz billahi min arba', maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Yaqulu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu perlindungan dari azab jahannam. Tsumma dzakara nahwahu. Kemudian menyebutkan selanjutnya doa-doa 4 perlindungan yang disebutkan di hadis yang pertama. Udah hafal nih Pak ya? Udah hafal? Alhamdulillah. Nah, ini ada 2 redaksi ya. Kalau di sini tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pertamanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Azabil qabr dulu yang pertama. Tapi kalau riwayat dari Muslim, min azabi langsung jahannam. Min azabi jahannam. Nah, lafaz doa ini asalnya adalah boleh keduanya kita gunakan, silahkan pilih salah satu boleh. Nah, yang nggak boleh diacak-acak. Kenapa? Karena ini adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan doa terbaik ketika dicontohkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan urutan atau sesuai dengan lafaz yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya benar-benar kita hafalkan, benar-benar kita praktekkan sehingga benar-benar nggak lupa gitu ya. Nah, di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita setelah membaca tasyahud akhir minta perlindungan dari 4 hal ini. Nah, 4 hal ini adalah 4 hal yang memang kita sangat butuh perlindungan di dalamnya. Dan ini adalah fitnah-fitnah besar yang akan kita alami baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari, kita ambil lafadznya dari Imam Bukhari, yaitu dari azab kubur. Azab kubur.
Nah, azab kubur ini adalah salah satu keimanan yang wajib kita imani. Kenapa? Karena ada sebagian kaum muslimin yang mereka menafikan adanya azab kubur. Padahal jelas Rasulullah SAW pernah sebutkan dalam sebuah hadis, dan ia melewati bersama sahabatnya 2 kuburan, maru biqabrain. Kemudian Rasulullah tiba-tiba apa bilang, fa innahuma la yu'adzabani bil kabir. 2 kuburan ini, penghuni kubur ini itu tidak disiksa dengan dosa-dosa besarnya. Dosa-dosa besarnya. Akan tetapi disiksa dengan dosa kecilnya. Ditanya oleh sahabat tersebut, apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah SAW, pertama apa? Dia tidak menjaga apa? Air kencingnya, atau dia tidak menjaga istinjanya, kebersihan dari kemaluannya ketika apa? Ketika buang air kecil. Ketika buang air kecil. Ini yang pertama. Dan yang kedua apa? Bin namimah. Yang kedua adalah dia melakukan namimah. Apa itu namimah? Nah, adu domba gitu ya. Garut, Pak. Enggak ya. Adu domba gitu ya. Membuat satu orang dengan orang lain menjadi berselisih. Membuat satu orang dengan orang lain menjadi punya masalah, musuh. Menjadi adanya permusuhan di antara dua orang atau 2 kelompok. Nah, 2 dosa ini adalah dosa-dosa yang ternyata kalau kita anggap, kita lihat, mungkin ini dosa yang sederhana, dosa yang kecil gitu. Dan banyak dari kita yang menyepelekan dosa-dosa ini. Dan bahkan di situ disebutkan, ada satu riwayat yang disebutkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Yang paling banyak dari umatku yang mendapatkan siksa nanti adalah mereka yang apa? Tidak menjaga kesuciannya ketika buang air kecil. Ternyata itu yang paling banyak disiksa kita, Pak. Nah, makanya ini padahal sepele gitu ya. Dan bahkan kita kadang kalau buang air kecil ya udah gitu, selesai. Maksudnya nggak diperhatikan lagi tentang apa namanya kebersihan WC-nya kayak gitu. Nah, ini makanya penting bagi kita untuk menjaga kesucian dari tempat buang hajat kita. Dan yang kedua adalah namimah, membuat 2 orang berselisih. Nah, di sini para ulama menyebutkan bukan hanya dengan kebohongan. Kalau kebohongan itu pasti dosanya besar. Maksudnya begini, ketika kita membuat seseorang itu berselisih dan kita membuat sebuah kebohongan, nah ini udah jelas adu domba yang kita tahu bahwasanya ini adalah dosanya besar. Bahkan kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. Tapi terkadang ada orang yang dia secara tidak sadar atau secara tidak sengaja bikin adu domba dengan temannya, dan yang ia katakan itu adalah kejujuran. Yang ia katakan adalah kejujuran. Itu kadang suka bikin adu domba. Contoh misalkan ada orang yang ada orang yang misalkan dia melihat temannya atau melihat temannya dilarang sama istrinya mungkin mancing gitu ya, dilarang sama istrinya mancing. Nah, terus kemudian temannya ini pas habis pulang gitu ya, habis pulang habis pulang ketemu sama istrinya di jalan, misalkan istri temannya ini di jalan. Kemudian istrinya temannya ini nanya, lihat nggak Pak suami saya? Oh iya Bu, lihat tuh lagi mancing gitu. Tuh lagi mancing. Nah terus si istri ini ya mungkin karena itu jadi marah gitu ya, maksudnya karena dia udah melarang gitu ya. Nah akhirnya marah, kemudian apa? Datang ke sana jadi berantem. Jujur nggak Pak? Jujur gitu ya, jujur. Jujur membawa sengsara. Ini salah satu jujur yang membawa sengsara gitu. Tapi, nah terus bagaimana kalau kita misalkan ditanya begitu, bohong gimana? Gitu. Enggak, kita nggak usah bohong gitu ya. Lihat nggak Pak suami saya Pak? Iya tadi saya lihat di jalan. Di mana? Di sana. Dah selesai gitu ya. Kalau kenapa? Karena ketika bilangnya mancing dia langsung emosi duluan gitu.
biarin aja dia nemuin sendiri gitu. Oh ini lagi mancing ternyata gitu. Biar itu terserah dia gitu. Nah, ini adalah salah satu kayak misalkan namimah yang kadang-kadang kita nggak sadari. Nah makanya hati-hati dalam perbuatan namimah ini. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita adanya azab kubur, dan bahkan di Al-Quran sendiri pun disebutkan bahwasanya keluarganya Fir'aun mereka akan diazab, yaitu azabnya salah satu diazab di kuburannya adalah apa? Yu'raduna jahannama guduwan wa asyiya. Bagaimana kasir? Akan ditampakkan neraka kepada Fir'aun itu siang dan malam. Dan para ulama menyebutkan dari firman ini bahwasanya ia melihat azabnya ketika di kuburan, dan ia juga merasakan azab tersebut di kuburan. Nah makanya disinilah kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, meminta perlindungan pada Allah dari azab kubur. Terus bagaimana kalau misalkan saya pernah lihat ada beberapa sebagian kaum muslimin atau mungkin banyak dari kaum muslimin yang mereka mau mencontoh hadis yang tadi, mencontoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menemukan dua kuburan tersebut. Beliau diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa saya sedang diazab. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Membelah pelepah kurma kemudian ditancapkan ke kubur tersebut. Ditanyakan oleh sahabat, apa yang kau lakukan itu? Kemudian kata Rasulullah SAW apa? La'alla yukhaffifa azab. Itu semoga ini meringankan azabnya sampai dia kering. Terus kemudian diambil kesimpulan oleh beberapa kaum muslimin bahwasanya ini boleh, jadi nanti misalkan ada kuburan kita tuncepin aja. Kalau di Indonesia nggak ada pelepah kurma, digantinya jadi apa? Kamboja, digantinya jadi nyiram air mawar gitu. Boleh nggak gitu? Nah, penting kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW ketika melewati kuburan tidak semuanya beliau melakukan hal tersebut. Artinya ketika beliau melakukan hal tersebut itu adalah sebuah pelajaran bagi sahabatnya bahwasanya ini adalah hal yang nyata, yaitu apa? Azab kubur. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah perbuatan yang dikhususkan kepada Rasulullah SAW menurut perkataan sebagian ulama. Karena yang tahu bahwasanya dia diazab di kuburannya adalah siapa di situ? Rasulullah atas pemberitahuan siapa? Malaikat Jibril. Sekarang kalau kita melakukan hal tersebut berarti kita apa Pak? Suuzon ya Pak. Suuzon sama kuburan, entah itu kuburan saudara kita atau kerabat kita, bahwasanya dia lagi diapain? Lagi disiksa, lagi diazab. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita nggak boleh suuzon seperti itu. Nggak boleh suuzon seperti itu. Makanya salah satunya adalah kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Nah, ini menunjukkan perlindungan yang pertama tentang azab kubur. Kemudian wa adzabin nar. Kemudian azab neraka, azab jahannam. Nah, ini kita udah tahu semua dan bahkan kita bisa membaca di Al-Qur'an. Bahkan kalau mau lihat gambaran gambaran secara realnya, mungkin secara globalnya tentang neraka ini kita bisa baca di surat Qaf di sana. Bahkan di sana neraka jahanam dikatakan di dalam surat Qaf tersebut minta tambahan lagi. Tambahan apa Pak? Tambahan orang-orang yang mau disiksa karena gregetnya dengan orang-orang kafir dan orang-orang yang suka berbuat maksiat dan dosa. Neraka tersebut mengatakan apa? Ditanyakan oleh malaikat halim talati wa taqulu hal min mazid gitu. Neraka itu mengatakan apa? Ini udah mau penuh tapi apakah ada tambahan lagi gitu. Bahasa gitu. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita seramnya neraka tersebut, dan bahkan disebutkan di tafsir Ibnu Katsir
penjaga neraka itu atau malaikat-malaikat penjaga neraka itu besarnya subhanallah, besarnya sangat besar sekali. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, perjalanan burung yang terbang selama 500 tahun. Burung terbang 500 tahun. Nah itu gimana tuh? Seberapa panjang, seberapa besar tuh? Bahunya doang, dari bahu sini ke kanan, ke kiri, itu malaikatnya seperti itu. Nah itu Masya Allah, sebuah kengerian yang kita kalau baca Quran itu Masya Allah, kalau nggak nangis, nggak begidik, itu aneh gitu ya. Saya nggak nangis Pak kalau baca Quran tentang neraka. Kenapa? Nggak ngerti gitu. Nggak ngerti artinya. Nah ini makanya ketika baca Quran pentingnya kita habis baca seenggaknya baca dikit lah gitu, baca dikit apa yang kita baca, biar kita paham. Taib. Nah ini azab neraka, kita minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita semua dijaga dari api neraka ini. Taib. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya dunia. Ada yang menyebutkan bahwa fitnah dunia ini adalah anak-anak. Ada yang juga menyebutkan fitnah dunia ini adalah wanita, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah di pandangan manusia itu apa? Wanita dan anak-anak. Dan bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya anak-anak itu menjadikan apa? Menjadikan seseorang itu menjadi majmun dan juga mahzun. Apa itu? Bikin jadi orang jadi pengecut, bikin orang jadi sedih. Kenapa? Ya itu tadi, naluri kita sebagai orang tua pastinya apa? Pastinya sedih gitu ya. Kalau misalkan ada anaknya terkena sebuah hal yang tidak diinginkan, keburukan, bikin kita sedih, majbun, bahkan jadi pengecut. Ada beberapa orang tua yang ketika anaknya begini begitu, dia nggak berani, gitu, nggak berani. Bahkan ya memberikan segala macam keinginan anak tersebut. Nah ini adalah disebutkan para ulama fitnah. Tapi yang dimaksud fitnah di fitnah hidup ini adalah apa? Yang benar adalah semua yang yasuddul mar'a, yang menghalangi manusia dari fi ta'atillah, yaitu menghalangi semua manusia dari ketaatan kepada Allah. Yang dimaksud dengan fitnah dunia ini macam-macam. Sekarang banyak, ya HP lah gitu ya, ya gadget lah, ya media sosial lah, ya temen apa futsal lah gitu ya, kadang gitu ya. Nah itu setiap yang menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah, maka ini termasuk ke fitnah dunia. Inilah disebutkan oleh salah satunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian dari fitnah mamat, dari fitnah kematian. Loh, tadi azab kubur termasuk fitnah kematian enggak? Fitnah itu apa sih sebenarnya, Pak? Apa? Fitnah itu sebenarnya apa? Kalau kita kan taunya gitu ya, jangan fitnah lo gitu ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan gitu. Artinya apa? Fitnah itu menuduh, kalau di bahasa kita menuduh tanpa bukti gitu ya. Tapi yang benar apa? Fitnah itu apa? Ujian, ahsan. Ujian. Fitnah ujian. Nah, tadi disebutkan azab kubur itu fitnah kematian. Terus tapi ini disebutkan lagi fitnah kematian. Maksudnya apa? Bedanya apa? Apa bedanya, Pak? Bedanya, kalau tadi azab kubur itu adalah fitnah setelah ia masuk ke dunia yang selanjutnya, yaitu apa? Alam barzakh. Sedangkan kalau fitnah kematian di sini itu adalah semua hal yang akan dialami manusia dari awal dia sakratul maut sampai dia masuk ke liang lahat. Masuk ke liang lahat. Apa aja ujiannya, Pak? Pertama, ketika seorang manusia dia berada di keadaan sakratul maut, maka ujian yang pertama akan dia hadapi adalah datangnya setan yang mengganggu dia untuk mengucapkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat. Atau dia tetap dalam keimanannya. Ada hadis yang menyebutkan, walaupun ada beberapa ulama menyebutkan hadis ini dhaif.
Hadis ini dhaif. Salah satunya itu tadi menyebutkan bahwasanya ketika seseorang manusia dia sedang dalam keadaan sakratul maut, maka datanglah dua setan yang berada di kanan dan kirinya. Yang satu mengajak untuk dia masuk ke dalam Nasrani, yang satu lagi mengajak ia dalam keadaan Yahudi. Dan bahkan setan di sini kata para ulama bukan hanya dalam bentuk jin, tapi juga dalam bentuk manusia. Ada beberapa godaan ketika sakratul maut, yaitu dari jin dan juga dari manusia. Salah satu contohnya adalah yang menimpa pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Lahab. Abu Talib. Abu Talib. Ketika beliau masa hidupnya yakin dengan risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau siap pasang badan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sakratul maut, ketika ia menghadapi kematian, apa yang terjadi? Ia digoda oleh teman-temannya. Dan ketika Rasulullah SAW sudah mengajak dia dan ia ingin mengucapkan itu, temannya mengatakan begini, sebuah kalimat yang sebenarnya sederhana tapi menggoda dia. Menggoda kenapa? Karena gengsinya. Apa kalimatnya? Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangku? Apa kamu benci? Dia bilangnya apa? Gengsi. Ana ala millati abina. Saya tetap dalam agama nenek moyangku. Akhirnya kemudian beliau meninggal tetap dalam keadaan kafir. Nah, ini yang bahkan kita juga pun ketika muslim semeninggal, kita pun juga akan digoda dengan banyak godaan ketika kita sakratul maut. Makanya ketika sakratul maut, Pak, ada saudara kita, ada keluarga kita yang sakratul maut, itu dampingin untuk mengucapkan talqin, mengucapkan la ilaha illallah, dan jangan dipaksa. Misalkan ada orang udah megap-megap bapak kita gitu ya, Pak ngomong la ilaha illallah, ayo Pak ngomong, ayo Pak gitu, dipaksa gitu, ayo Pak ngomong, cepetan ya. Cukup dibisikin sampai dia ngomong la ilaha illallah. Kalau udah selesai ngomong gitu, udah biarin dulu, kasih jeda. Jangan disuruh ngomong terus, kecuali kalau dia misalkan ada suatu perkataan lagi setelah itu. Dia udah ngomong la ilaha illallah, kemudian dia ngomong apa, misalkan aduh sakit gitu ya. Nah, dibimbing lagi la ilaha illallah. Gitu. Jadi nanti kalimat yang terakhir yang ia ucapkan adalah kalimat thayyibah. Nah, inilah salah satu fitnah dari kematian. Dan fitnah kematian yang kedua yang akan kita rasakan dan kita alami apa? Pertanyaan malaikat di dalam kubur. Ini ujian yang benar-benar ujian, Pak, gitu ya. Ujian Eptanas kalau kita dulu mah udah siap-siap gitu ya. Udah siap-siap. Kalau ini mah kita udah siap-siap belum tentu bisa jawab. Kisi-kisi udah dikasih tahu, gitu ya. Bahkan soalnya aja dikasih tahu gitu. Soalnya dikasih tahu. Tapi ketika kita masuk liang lahat, kemudian didudukkan oleh malaikat dan ditanya oleh malaikat tersebut, kita belum tentu bisa jawab. Belum tentu bisa jawab. Nah, ini yang kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika saudara kita meninggal, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat. Apa itu sabat? Ketetapan hati untuk bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat. Ketetapan hati. Minta kepada Allah untuk ditetapkan hatinya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena kalau misalkan tidak, ya itu tadi. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang tidak bisa menjawab ha gitu ya. Kemudian dia akan diangkat ke langit dan bahkan rohnya itu, masalahnya bukan dikenalkan ke manusia, rohnya ini akan dikenalkan langsung ke penduduk langit. Dan bahkan malaikat-malaikat yang ketika mencium roh yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat ini, itu baunya nauzubillah gitu kan, menurut hadis tersebut, sampai bertanya-tanya bau siapa ini gitu.
Kemudian disebutkan bau si fulan. Kata Allah, kembalikan ia ke sana dan berikanlah ia gambaran nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian yang terakhir, wa min fitnatil masiihad dajjal. Dan juga yang terakhir adalah apa? Ada perlindungan dari fitnah Masih ad-Dajjal. Fitnah ujian dari Al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Nah, para ulama menyebutkan bahwa saya maksud dari Masih ad-Dajjal ini bukan hanya Dajjal yang sebenar-benarnya, karena itu adalah ujian paling tinggi nanti manusia yang ada di muka bumi ini sebelum datangnya kiamat. Itu jelas, itu fitnah yang sangat besar. Tapi fitnah yang tidak terlihat pada saat ini, Dajjal-Dajjal yang lain, itu adalah Dajjal yang muncul pada saat ini, yaitu siapa mereka? Yaitu du'atus su', yaitu dai-dai mengajak kepada keburukan. Para ulama menyebutkan bahwa ini juga termasuk ke dalam Dajjal. Kenapa? Karena ia menampakkan kebenaran padahal hakikatnya kebatilan. Hakikatnya kebatilan. Nah, karena ini yang disebut juga dengan Dajjal oleh para ulama. Baik, semoga kita dilindungi dari 4 perkara yang Allah minta kita untuk berlindung kepadanya. Baik, hadis yang selanjutnya, al-hadis at-tasi asyar ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-119. An Abdullah bin Amr bin al-As, an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Dari Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As, an Abi Bakar, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridhai mereka, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah doa yang aku itu berdoa di dalam salat tersebut. Di dalam salat tersebut. Nah, ini kalau tadi udah yang doa pertama udah hafal. Sekarang doa yang selanjutnya. Apa doanya? Kemudian kata Rasulullah SAW, Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, saya sesungguhnya saya zalamtu nafsi zulman katsira, menzalimi diri saya sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan maghfirahmu. Warhamni innaka antar rahim, warhamni, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maha penyayang. Kau ini ada hafal Pak? Belum. Ayo bareng-bareng. Atau sambil ditulis. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman, itu nggak usah diikutin. Zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Udah hafal? Wow. Panjang. Ini Masya Allah Pak, ini doanya para nabi seperti ini. Kenapa? Karena banyak para nabi yang ketika para nabi ketika berdoa, ia selalu memulai dengan apa? Memulai dengan pengakuan kepada dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwasanya ia banyak melakukan kealfaan, banyak melakukan kesalahan. Padahal kita tahu bahwasanya nabi maksum enggak? Maksum, tapi mereka mengakui bahwasanya apa? Sering melakukan kesalahan. Contohnya aja kayak yang doa yang disampaikan oleh Nabi Adam apa? Nah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat doanya Nabi Adam. Permintaannya dua, apa?
Pertama pengakuan dulu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni kami, warhamna, keduanya kasih sayang, mengasihi, mensayangi kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini pun seperti itu doanya yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pengakuan kepada dirinya dulu bahwasanya melakukan banyak kesalahan. Kemudian yang diminta apa? Maghfirah dan juga rahmah, kasih sayang. Ini sebenarnya yang kita butuhkan di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ampunan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya, bahwasanya tata cara berdoa dan permintaan mereka itu tidak lepas dari dua hal ini. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang muslim yang cerdas. Dia mengatakan apa? Tadi, ya Rasulullah, alimni du'aan, ajarkan sebuah doa, ad'u bihi fi salati, yang aku berdoa itu di dalam salatku. Dia tahu bahwasanya salat itu adalah tempat di mana doa-doa itu dikabulkan. Di mana aja Pak kalau doa dikabulkan di dalam salat? Sedang sujud. Kenapa? Ada hadis mengatakan bahwasanya aqrabu ma baina abdi wa rabb fis sujud, yaitu tempat paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat sujud. Fa aksiru doa, kata Rasulullah SAW, maka banyaklah doa. Yang kemudian yang kedua kapan? Yang kedua adalah pada saat sebelum salam, setelah baca sholawat, tasyahud, salawat, kemudian baru berdoa. Hadisnya sudah kita bahas kemarin, fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Maka kalau udah habis sholawat, mintalah doa terserah kalian, gitu ya. Mintalah doa terserah kalian. Nah, ini doanya kemudian diajarkan Rasulullah SAW, meminta, mengakui dulu bahwasanya diri kita itu banyak kesalahan, banyak alfa, banyak dosa, zulman katsira. Makanya kalau kita, mungkin udah dibahas sama Ustaz siapa? Fahmi ya. Ustaz siapa? Abu Zaidan, tentang di hadis apa, Imam hadis Arba'in, tentang apa? Hadis qudsi tentang kezaliman. Ya. Hadis qudsi tentang kezaliman. Di situ disebutkan apa? Kullukum dhalun. Semua kalian itu sebenarnya adalah sesat. Semuanya kalian sesat. Illa ma hadaitu, kecuali mereka yang aku berikan hidayah. Berikan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan memberikan kalian hidayah. Ini menunjukkan kepada kita apa? Orang-orang itu seringkali dia tersesat pada saat dia hidup di dunia ini. Mungkin muncul rasa malas, mungkin punya teman yang tidak baik, mungkin banyak segala macam faktor yang membuat kita menjadi tersesat, yang padahal aslinya kita diberikan ke fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala condong kepada Islam. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa sih? Fitrah itu adalah condong kepada Islam, condong kepada Islam. Nah, makanya setiap kita pasti melakukan kesalahan. Dan disebutkan lagi dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti melakukan banyak kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan setiap orang-orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik mereka adalah yang bertobat. Kita akui dulu kesalahan kita. Kita akuin kesalahan kita. Makanya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia nggak hafal itunya, kita akuin dulu, ya Allah, aku itu sangat kecil di hadapan-Mu, ya Allah. Aku adalah makhluk yang hina. Gitu. Mengakui kesalahan diri, mengakui kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah iqrar, ini adalah takrir, ketetapan yang kita yakini bahwasanya tidak akan ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Nah, pertanyaannya di sini, kita minta kepada Allah, lanjutan doa ini, faghfirli maghfiratan min indik, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu. Sekarang kalau kita berdoa Pak, minta ampunan, itu lafadznya mungkin kita macam-macam temukan. Kalau misalkan di bulan Ramadan
Di malam Lailatul Qadar kita dimintanya gimana? Doanya disuruhnya gimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afun artinya apa? Minta ampun juga kan? Minta maaf juga gitu ya. Nah, sekarang apa bedanya maghfiratan sama afu? Kenapa kita nggak ngomong afu di sini? Kenapa Rasulullah SAW nggak ngajarkan kita untuk minta afu? Kenapa? Apa bedanya antara maghfirah dan afu? Apa? Ada yang bisa bedain? Tulisannya aja beda Pak, gitu ya. Ya. Baik. Apa? Kalau di sini disebutkan oleh para ulama, maghfirah dan afu ini berbeda dalam makna. Kalau afu adalah penghapusan dosa seakan-akan ia tidak pernah melakukan lagi. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah hapuskanlah dosaku. Tapi dosa tersebut seakan-akan tidak ada lagi dalam dirinya. Memang tidak ada lagi dalam dirinya. Makanya kita minta kepada Allah di akhir bulan Ramadan itu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Penghapus dosa. Aku minta kepadamu untuk menghapuskan dosaku. Dan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang lain apa? Bahwasanya ketika seorang itu keluar dari bulan Ramadan, maka dia seperti apa? Bayi yang tanpa dosa. Tanpa dosa. Kenapa? Ya kita minta afu, kita minta dihapuskan dosa kita, jadi nggak ada jejaknya lagi. Kalau kita minta maghfirah, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maghfirah itu apa? Yaitu kita minta pengampunan dari dosa. Akan tetapi jejak-jejak dosa itu masih ada. Dan jejak-jejak dosa itu kita minta pada Allah perlindungan untuk tidak menjadi mudarat bagi kita. Tidak mudarat bagi kita. Artinya begini, kita pernah melakukan dosa, kita minta ampun kepada Allah. Allahumma gfirli, ya Allah minta ampunan kepada dari dosaku ini. Mungkin dosa tersebut dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang sembunyi-sembunyi kita lakukan, itu aib kan. Nah, salah satu perlindungan kenapa kita minta maghfirah adalah dosa tersebut tidak Allah bongkar kepada manusia lainnya. Makanya kita minta maghfirah, jejak dosa itu dijaga sama Allah, maksudnya tidak dibongkar aib kita. Tidak siapa dari kita yang tidak punya aib, pasti punya semua. Makanya kita minta kepada Allah maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai dosa-dosa ini menyebar kepada orang lain. Dan kita dijaga untuk orang-orang yang selalu mengajak dosa ini juga. Dampak-dampak untuk melakukan dosa tersebut itu semoga Allah jaga. Makanya kita minta maghfirah. Itu bedanya, Pak. Kalau tadi kalau afu dihapuskan dosa secara keseluruhan, tidak ada sama sekali, tapi tidak dijaga apakah dosanya tersebut akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tapi kalau maghfirah, Allah ampuni tapi masih ada jejak dosanya dan Allah jaga hal tersebut, jangan sampai menyebar, kemudian jangan sampai nanti mengulangi dosa itu lagi, kayak gitu. Ya, bisa bedain ya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan ampunilah dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Nah, di sini kenapa kita minta kasih sayang ya Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW seakan-akan mengajarkan kepada kita bahwasanya kasih sayang Allah ini sangat penting. Allah memang kita tahu bahwasanya memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bedanya apa? Ar-Rahman untuk seluruh makhluk. Allah sayang kepada seluruh makhluk. Mau dia kafir, mau dia hewan, mau dia malaikat, mau dia berbuat banyak dosa, Allah tetap sayang sama dia. Makanya Allah masih berikan nikmat. Tapi kalau Ar-Rahim, yaitu kasih sayang khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman. Makanya kita minta sini warhamni. Berikanlah kasih sayang kepada aku. Maksudnya kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, yang khusus hanya berikan kepada orang beriman. Dan kasih sayang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Surga. Makanya ada hadis menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan la yadkhulu ahadan minkum jannata. La yadkhulu ahadan minkum amaluhu al jannata. Tidak akan masuk surga
Tidak ada amalan yang membuat seseorang itu bisa masuk surga, kata Rasulullah SAW. Tidak ada amalan yang membuat seseorang itu masuk surga. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Lanjutannya wala yujiruhu minan nar, dan tidak ada yang melepaskan dari neraka. Wala ana, kata Rasulullah, dan juga aku illa birahmati minhu, kecuali dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus ngapain kita sholat, Pak? Kalau misalkan itu tergantung kasih sayangnya Allah. Nah, maksudnya bukan begitu. Maksud dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Sebab-sebab untuk masuk surga itu adalah amalan-amalan kita. Akan tetapi yang membuat kita diizinkan untuk masuk ke dalam surga adalah kasih sayangnya Allah. Karena kalau surganya Allah dibeli dengan amalan kita, kira-kira sebanding nggak? Amalan surga, amalan ibadah kita selama di dunia ini emangnya sempurna banget? Enggak. Sholat aja kadang masih mikirin kunci hilang kemana gitu kan. Lagi baca Quran kadang masih keingetan kerjaan. Mau sedekah kadang masih ngitung-ngitung dulu gitu ya. Sayang nih ada 1.000, ada 100.000, udah 1.000 aja gitu. Masih ngitung-ngitung dulu. Sekarang kalau dibandingin sama surga, sebanding nggak? Enggak. Makanya maksudnya Rasulullah SAW di sini bukan berarti kita nggak beramal. Amal itu sebab kita untuk masuk surga. Tapi izin untuk masuk surga itu adalah kasih sayangnya siapa? Allah. Makanya kita minta kepada Allah, warhamni, sayangilah aku ya Allah, sayangilah aku. Nah, inilah doa-doa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Ada 2 doa, terus kemudian ada satu lagi terakhir. Mungkin kita baca cepat aja nanti yang terakhir. Yang jelas di sini doa yang diucapkan dari Rasulullah SAW menurut para ulama adalah doa-doa yang memang ini dianjurkan untuk dibaca. Maksudnya gimana? Maksudnya doa-doa yang sudah diajarkan sama Rasulullah inilah yang paling utama untuk kita baca di dalam salat dan doa-doa kita. Maksudnya tadi redaksinya seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalaupun misalkan kita mau berdoa dengan doa-doa lainnya atau mungkin pakai bahasa kita sendiri, itu juga dipersilahkan, tidak membatalkan salat kita. Silahkan. Bahkan ada para ulama yang menyebutkan kalau misalkan doanya pakai bahasa bahasa Indonesia, bukan bahasa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka nggak usah dilafatkan, maksudnya dalam hati aja gitu. Tapi kalau misalkan diajarkan baru boleh dilafatkan. Ada yang seperti itu menyebutkannya. Nah, kemudian hadis yang terakhir dari doa setelah tasyahud adalah hadis al-'ishrun ba'dal mi'ah, yaitu hadis yang 120. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Bahwasanya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah turunnya surat idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr, dan apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, kecuali ia berdoa di dalam salatnya tersebut, dan paling banyak dibaca pada saat ruku dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wa fi lafdhin, dan lafaz lain, kana Rasulullah SAW yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, sesungguhnya Rasulullah SAW banyak membaca dalam ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, ini ketika turun surat An-Nasr, beliau banyak memperbanyak doa ini. Maha suci Engkau ya Allah, dengan kasih sayangmu aku minta kepadamu, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Nah, ini kita tahu bahwasanya surat An-Nasr itu surat yang menandakan bahwasanya Rasulullah SAW akan wafat. Tapi justru malah Rasulullah SAW udah tahu dia akan wafat, yang dia lakukan doa-doanya isinya tentang ampunan dosa, Allahumma ighfirli. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW diampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu, tapi dia minta ampunan dosa. Masya Allah, hebatnya Nabi kita.
Nah, ini yang sering dibaca Rasulullah SAW. Taib. Untuk yang terakhir, faidah dari yang dibawakan oleh pensyarah kitab ini, yang pertama adalah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa amma du'aul imam wal ma'mumin jami'an aqibas shalah falam yanqul hadza 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaf'aluhu fi aqabis salawat al maktubat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun doa imam dan makmum semuanya setelah salat itu, setelah salat berjamaah, maka tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah melakukannya setelah salat. Kama kana yaf'alul azkar al-ma'thur anhu, sebagaimana beliau melakukan setelah salat tersebut al-azkar, yaitu berzikir yang dicontohkan oleh beliau. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya doa setelah setelah salat kemudian doa rame-rame, Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka ahsannya kita juga tidak melakukan hal tersebut. Kemudian binaan ala ma rajaha min adami masyru'iyati du'a ba'da salam minas shalah, yaitu kemudian dari hal tersebut menunjukkan bahwasanya juga tidak ada syariatnya berdoa setelah salam dari salat, tentang mengangkat kedua tangannya setelah salat tersebut, tentang mengangkat kedua tangannya setelah salat tersebut. Amma raf'ul yadaini fi du'a fi mawatinin ukhra fa huwa mimma ja'at bihil akhbar wal hadis as-sahihah. Adapun mengangkat kedua tangan di tempat-tempat lain selain setelah salat tadi, itu ada dalilnya, ada hadis-hadis sahih yang menerangkan kepadanya. Artinya apa? Artinya ketika kita setelah salam, kemudian kalau kita mau berdoa, maka berdoalah setelah apa? Berzikir. Karena setelah salam itu adalah tempat kita untuk berzikir kepada Allah. Dan adapun ketika mengangkat tangan ketika berdoa setelah salam tersebut, silahkan, tapi yang jadi permasalahannya di sini adalah ketika sholat wajib yang dibahas. Kalau sholat sunnah kita mengangkat tangan setelah salam kemudian kita berdoa kepada Allah, itu nggak masalah, dan banyak para ulama tidak mempermasalahkan ini, tapi tidak boleh diyakini bahwasanya Rasulullah SAW selalu melakukan itu. Adapun kalau salat wajib, ini yang jadi perbedaan di antara para ulama, apakah diperbolehkan atau enggak. Namun Allahu a'lam bishawab, yang paling sharih, paling benar menurut saya di sini adalah kita tidak mengangkat tangan ketika setelah salat ketika setelah salat wajib itu mengangkat tangan. Maka kalau mau berdoa ya cukup habis zikir, setelah zikir kemudian berdoa masing-masing silahkan. Adapun tata cara mengangkat tangan itu macam-macam, Pak. Itu macam-macam. Kalau ulama Hanafiyah, mereka semua cara mengangkat tangannya adalah dengan cara diangkat ke langit, punggungnya ke bawah, tapi tidak usah menempelkan. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah dibagi menjadi dua. Kalau mintanya tentang suatu permintaan pada Allah Subhanahu wa taala tentang hajatnya, maka diangkatnya ke langit ke atas begini. Boleh ditempel, boleh enggak. Kalau kata ulama Syafi'iyah seperti itu. Kalau permintaannya tentang untuk melindungi diri dari suatu bala atau segala macam yang berat-berat atau istighosah, maka mereka berdoanya apa? Dibalik, punggung tangannya di atas, telapak tangannya di bawah. Itu Syafi'iyah. Kalau Hanabilah bagaimana? Kalau ulama Hanabilah mereka menempelkan kedua tangannya, mengangkat ke langit, punggungnya ke bawah, kemudian berdoa. Ini ulama-ulama Hanabilah. Kenapa? Berdasarkan ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika berdoa, ia mengangkat kedua tangannya dan menempelkan yadummu baina kaffaihi, ini mengumpulkan kedua tangannya, dan beliau melihat ke dalam perut telapak tangannya. Maksudnya ngelihat ke sini. Jadi kalau berdoa melihat ke kedua telapak tangannya. Ada hadis meriwayatkan dalam Abu Daud kalau saya nggak salah. Dan ada ulama lain juga menyebutkan, bahwasanya ada yang seperti Abu Bakar Syekh Abu Bakar Al-Jazairi kalau nggak salah, beliau menyebutkan bahwasanya berdoanya mengangkat tangannya adalah dengan cara
diangkat menghadap wajah. Jadi begini, menutupin wajah, punggungnya ke kiblat. Ini juga nggak masalah. Atau diangkat tapi di sejajar dada, gitu, sejajar dada. Ya, mau ciluk banget. Nah itu salah satu versi angkat tangan semuanya. Ketika mengangkat tangan ketika berdoa. Tapi yang disyariatkan yang jelas-jelas Rasulullah SAW pernah contohkan, dan itu diriwayatkan dari banyak hadis adalah pertama, Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika di dalam sholat. Ketika berdoa di dalam sholat tidak pernah mengangkat tangan. Kecuali satu, pada saat kunut. Pada saat kunut. Nah, kalau lagi berdoa di dalam sholat tidak usah mengangkat tangan. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa itu pada saat sholat Jumat, dan beliau tidak mengangkat tangannya begini, tapi apa? Menunjuk ke langit, gitu. Menunjuk ke langit ketika sholat Jumat. Terus kemudian ketika istighosah atau istisqa, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai terlihat yura ibtai. Ini kelihatan apa? Ketiaknya diangkat sampai atas. Dan ini biasanya dilakukan juga pada saat ketika apa? Ketika di Arafah. Ketika Arafah juga boleh mengangkat kedua tangan sampai atas. Baik. Nah, ini salah satu tempat-tempat kita berdoa. Makanya dan cara-cara kita berdoa. Dan makanya ketika berdoa pun ada tata caranya. Jika kita benar-benar menginginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah adab-adab dalam berdoa. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada mau ditanyakan, saya persilahkan. Allahu a'lam. Ya. Ahsan. Nah, terus bagaimana Pak kalau ada yang mengusap wajahnya? Nah, ini juga sama Pak, tidak pernah dinukilkan satupun hadis bahwasanya ada kegiatan setelah berdoa itu adalah mengusap wajah. Jadi ketika habis berdoa, ya udah turunkan tangannya. Kadang ada beberapa kaum muslimin yang ketika ia mengangkat tangan untuk berdoa, dia punya pikiran apa? Pikirannya adalah ini ada berkahnya di sini nih, gitu ya. Ada berkahnya di sini nih. Udah balurin semua gitu. Nah, itu yang apa istilahnya? Yang kita tidak diperbolehkan inovasi dalam beragama, dalam beribadah. Nah, seperti itu. Jadi Allahu a'lam bishawab. Pada saat doa minta perlindungan azab kubur, ada orang yang adanya azab kubur termasuk murtad atau tidak? Gimana Pak? Ada orang yang tidak percaya dengan adanya azab kubur, itu murtad atau pada Islam? Kalau dia tidak percaya sampai iya, setelah ditegakkan hujjah kepada dia, kemudian disampaikan tentang dalil-dalilnya tentang azab kubur itu ada, terus kemudian ini, kalau dia masih tidak meyakini bahwasanya azab kubur, maka ada cacat dalam keimanannya, Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwasanya ia telah kufur. Tapi ada sebagian ulama juga menyebutkan dia nggak kufur, karena yang dia hanya nafikan hanya azab kubur. Dan banyak dari sebagian kaum muslimin kita yang mereka menafikan azab kubur karena beralasan apa? Hadis-hadis yang menerangkan tentang azab kubur itu adalah hadis-hadis ahad. Nah, ini tidak bisa kita katakan kufur. Kenapa? Karena mereka mungkin masih berpegang dengan hadis tersebut. Mereka berpandangan dengan pendapat tersebut, gitu ya. Maka asalnya adalah kita tidak mengatakan dia telah kafir, telah murtad dari Islam. Dia masih Islam. Cuma dia ada cacat dalam keimanannya. Kecuali kalau dia menafikan adanya hari kiamat, semuanya enggak bakal ada hari kiamat. Ini semua kan bagian dari hari kiamat itu, salah satunya adalah azab kubur, kayak itu. Azab kubur. Nah, itu tidak kita tidak murtadkan. Kita tidak benar. Kalau yang di azab itu yang disiksa jasad rohnya atau rohnya ya?
Nah ini juga ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang menyebutkan jasadnya, rohnya aja. Ada yang menyebutkan jasad dan rohnya. Jasad dan rohnya. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas perkataan para ulama, Allahu a'lam, yang saya ambil adalah jasad dan rohnya. Jasad dan rohnya. Tapi bisa ditanyakan ke siapa? Ustaz Fadla. Ustaz Fadla ya. Bagian akidah insyaallah. Baik, silakan. Tadi khotibnya kalau mimpin doa tunjuk ke atas. Makmumnya bagaimana? Asan. Kalau hari Jumat ibu. Iya. Nah kalau hari kalau tadi pas ada satu khotib Jumat, khutbah Jumat, imam yang mengangkat kedua tangan untuk mengangkat telunjuk untuk berdoa. Sedangkan makmumnya bagaimana? Makmumnya udah biasa aja gitu. Nggak usah ngangkat tangan, nggak masalah. Nggak usah ngangkat tangan, nggak masalah. Dengarkan dan aminkannya cukup. Dengarkan dan aminkan, nggak masalah. Jadi kalau semuanya ntar ngangkat tangan gini semua gitu. Rame gitu. Jadi lucu ya gitu. Kayak mau nanya. Nah di sini salah satu syariat, masya Allah, Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita. Taib, halas, dah, itu cukup. Fadal Pak. Apa perlu masih diluruskan nggak ketika takbiratul ihram? Karena di hadis itu lapakan kita menghadap ke kiblat ya. Tapi masih ada yang cukup masih ada yang masih begini, ada yang begini. Begini gitu kan? Ada yang begini, ada yang masih banyak varian. Ada. Kalau misalnya sih Arsul kan begini, itu menghadap kita di sini posisinya. Tapi ada yang cukup. Masih ada begini. Iya, Hasan. Ada yang gini. Afwan, jazakallahu khairan. Tapi untuk takbiratul ihram, untuk gerakan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah afdoliyah. Itu ada afdoliyah yang dilakukan Rasulullah SAW yang kita ikuti, keutamaan yang harus kita ikutin. Ketika Rasulullah SAW mencontohkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, menghadap kiblat, gitu dirapatkan, itu asalnya kita ikutin. Asalnya adalah kita itu. Ini utamanya lah kita ikutin. Adapun kalau misalkan kita tidak ikutin, maka keutamaan tersebut akan hilang, tapi tidak membatalkan. Keutamaan itu kita dapat keutamaan ittiba, tapi apa? Tidak membatalkan salat tersebut. Tidak membatalkan salat tersebut. Karena yang disebut dengan takbiratul ihram sebenarnya apa? Ucapannya. Justru malah orang yang misalkan dia takbiratul ihram tapi gini doang, nggak mengucapkan takbiratul ihram, itu sholatnya udah nggak sah. Kenapa? Sholatnya nggak dibuka dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Makanya kalau untuk gerakan yang seperti tadi bentuknya itu adalah sunnah atau afdoliyah. Maka kalau misalkan ada yang melakukan seperti itu gitu, nah ini asalnya kita nasihatin ikuti seperti yang dilakukan Rasulullah biar mendapatkan afdoliyah, mendapatkan keutamaan tersebut gitu, keutamaan tersebut. Nah, yang penting itu tadi ucapannya adalah Allahu Akbar, itu yang jangan sampai ketinggalan. Kadang makmum pun kita ketika jadi makmum, imam udah Allahu Akbar kita nggak ngucapin karena ada alasan yakinnya apa? Kan bacaan makmum juga. Iya sih benar gitu. Cuma apa nggak salah juga kalau makmum itu juga mengucapkan. Cuma jangan kencang-kencang. Kadang suaranya nyaingin imamnya udah Allahu Akbar, makmumnya juga Allahu Akbar gitu. Nah itu yang jangan sampai kayak gitu, itu mengganggu. Nah itu yang pentingnya seperti itu Pak. Jadi afdaliyah insyaallah ya Pak. Jadi kalau misalkan kalau mau dapat keutamaan sholat dan sempurna sholatnya, maka ikutilah yang seperti dicontohkan Rasulullah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja insyaallah. Jazakumullah khairan. Kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.